Adapun ayat ke-6 sampai ke-19, ayat terakhir dari surat ini tidak bersamaan dengan 5 ayat pertama. Jadi ada jeda waktu yang cukup lama antara 1 sampai 5 dengan ayat 6 sampai 19. Tapi kok jadinya satu paket begitu, satu surat utuh? Iya, karena setiap kali ada surat atau ayat yang turun, Nabi memanggil para sekretaris wahyu, letakkan ayat yang barusan turun ini setelah ayat yang kemarin itu. Letakkan ayat yang barusan turun ini di dalam surat yang kemarin itu. Jadi pada akhirnya urutannya semacam yang kita lihat di mushaf sekarang. Adapun turunnya tidak seperti yang tertata pada mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini. Kalaulah Al-Quran diurutkan sesuai dengan waktu turunnya, maka harusnya pembuka Al-Quran bukan Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq. Jadi semua atas instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis wahyu itu hanya melaksanakan tugas, dan Nabi yang mengatur, mengarahkan semua tertib mushaf Al-Quran. Baik, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, beliau pernah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum. Pertama kali fenomena turunnya wahyu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan datangnya ar-ru'ya as-sadiqah. Ru'ya as-sadiqah itu mimpi yang nyata, yang betul-betul terjadi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Tidaklah beliau melihat mimpi itu kecuali semacam fajar waktu subuh. Falaqis subh itu seperti kondisi ketika matahari mulai kondisi ketika subuh mulai kelihatan semakin terang. Nah, itulah falaqis subh. Kapan itu terjadi? Pertama kali mimpi itu datang pada bulan Rabiul Awwal. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi dijadikan suka untuk bertahanus, menyendiri. Kalau bahasanya orang Indonesia bersemedi. Tapi bukan bersemedi yang begini ya. Bukan. Beliau kemudian memilih tempat yang paling beliau suka itu adalah Ghor Hira. Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Di atas Gunung Hira. Dulu namanya gunungnya Hira, guanya juga Hira. Tapi sekarang gunung itu lebih dikenal dengan Jabal Nur, gunung cahaya. Kok disebut Jabal Nur, cahaya? Karena dari situlah bermula cahaya Islam. Al-Quran pertama kali turun dari atas gunung Hira, maka akhirnya lebih populer dengan nama Jabal Nur, gunung cahaya. Nah, tapi guanya tetap tidak disebut Gua Nur, tapi Gua Hira. Kalau kita pernah berangkat ke Mekah, umrah atau haji, kita bisa melihat itu pemandangan Gua Hira. Yang bisa naik hanya sedikit, karena memang capek, terjal, tinggi. Ya, tidak semua jamaah menyempatkan diri untuk naik, karena penghitung-hitungan waktu dan tenaga. Perjalanan ke atas itu sungguh amat berat, makanya banyak yang milihnya malam. Kalau siang nggak kuat panasnya matahari itu. Tapi uniknya apa Gua Hira ini, ketika seseorang naik ke atas, maka dia bisa melihat seantero kota Mekah. Jadi kayak naik Monas bisa melihat semua Jakarta gitu. Makanya Nabi memilih tempat itu untuk beliau menyendiri, beribadah, dan memikirkan kondisi umatnya. Berarti berapa jaraknya antara pertama kali mimpi sampai turun wahyu pertama?
Turun wahyu pertama bulan apa? Ramadan ya kan? Berarti sekitar 6 bulan lah itu kira-kira ya. Nah, pertanyaannya yang betul itu Al-Quran turunnya tanggal berapa di bulan Ramadan? 17 kah? Atau di malam Lailatul Qadar yang 10 ganjil terakhir? Sepi ini. Jadi Al-Quran itu turun dua tahapan, ada dua model ya. Pertama turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Adapun kemudian turunnya itu keseluruhan dari lengkap sudah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Tapi belum sampai kepada baginda Nabi. Barulah kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 23 tahun berangsur-angsur. Akan tetapi yang wahyu pertama turun kepada Nabi adalah surat Iqra 1 sampai 5. Itu kejadiannya, pendapat yang paling kuat adalah malam 17 Ramadan yang kita sering peringati sebagai malam nuzulul Quran. Jadi kalau malam nuzulul Quran itu hanya memperingati turunnya paket perdana. Ya, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Adapun ayat-ayat selanjutnya menyusul sesuai dengan kondisi dan keadaan serta kebutuhan Nabi ketika beliau berdakwah selama 23 tahun. Lah malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi stoknya di Baitul Izzah lalu diangsur kepada Nabi selama 23 tahun lamanya. Baik, kemudian Nabi itu setiap kali berangkat ke Gua Hira selalu membawa bekal untuk beberapa hari, disiapkan oleh istri tercintanya. Siapa istrinya? Ibunda Khadijah. Saat itu baru satu-satunya istri. Ya. Kemudian beliau beberapa hari di Gua Hira, kalau habis bekal pulang lagi, kebiasaannya begitu. Pulang lagi, ngambil bekal, naik lagi. Hingga pada suatu saat di malam 17 Ramadan itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Sosok yang belum pernah beliau kenal sebelumnya, tahu-tahu datang sambil mengatakan Iqra, bacalah. Kita tahu Nabi itu kan al-ummi, an-nabiyul ummi. Nabi adalah orang yang buta huruf, gak bisa baca tulis. Gak seperti anak-anak sekarang usia 4 tahun aja udah bisa baca tulis. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi itu al-ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis? Untuk lebih menguatkan lagi bahwa Al-Quran betul-betul turun dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, bisa mendatangkan satu kitab yang amat sempurna berisi mukjizat, kabar masa lalu dan kabar yang akan datang. Ketika para pujangga yang ahli sastra saja tidak bisa melakukan hal itu, mana mungkin yang buta huruf bisa melakukan hal semacam itu. Makanya Jibril kemudian datang, Iqra. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Ketika Nabi menjawab semacam itu, faghattani hatta balagha minnil jahad. Kata Nabi, kemudian Jibril memelukku dengan pelukan yang sampai membuat aku sesak, hampir nggak bisa bernafas. Thumma arsalani, lalu dia melepaskanku. Tapi bukan lepas selesai. Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Ma
ana biqari'in, aku ndak bisa baca. Faghattani hatta balagha minnil jahad. Sama, dipeluk lagi untuk kedua kali sampai Nabi itu sumpek rasanya nggak bisa nafas saking kencangnya. Summa arsalani, lalu dia melepaskan aku lagi. Selesai sampai di situ? Belum. Summa qala iqra, kembali lagi Jibril mengatakan iqra, bacalah. Nabi kembali menjawab ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Faghattani hatta balagha minnil jahad. Sama, kembali dia memeluk Nabi dengan pelukan yang sangat kencang dan erat sampai beliau kesulitan untuk bernafas. Summa arsalani, lalu dia lepaskan lagi aku, kata Nabi. Summa qara'a iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril membacakan 5 ayat pertama itu. Barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dan panik melihat makhluk semacam Jibril, belum kenal juga, tahu-tahu meluk segitu eratnya. Akhirnya Nabi pulang dalam kondisi menggigil, ketakutan, keringat dingin, pucat pasi. Turun kemudian pulang ke Khadijah, mengetok pintu sambil mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah melihat suaminya pulang dalam kondisi semacam itu. Inilah salah satu cerdasnya seorang ibunda Khadijah memperlakukan suaminya. Langsung dibawa ke kamar, dibaringkan, dikasih selimut, bahkan dipeluk oleh ibunda Khadijah sambil dibisikkan, engkau tidak akan pernah disengsarakan. Allah tidak akan pernah menyengsarakanmu wahai suamiku, karena engkau orang yang selalu berbuat baik, menyambung silaturahim, menolong orang yang lemah, berkata jujur. Artinya apa? Orang yang selalu berbuat baik tidak akan mungkin dicelakakan oleh Allah. Ini kalau istri hari sekarang nih pulang suaminya pucat pasi, keringat dingin, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Udah nggak pulang 3 hari gitu. Nggak pulang 3 hari, pulang-pulang begigil, keringat dingin, pucat pasi, selimuti aku, selimuti aku. Buka pintu mungkin jawabannya apa? Rasain. Siapa suruh nggak pulang-pulang? Pergi lagi aja sana, nggak usah pulang sekalian gitu ya. Tapi Ibunda Khadijah luar biasa. Beliau tahu ini pasti ada perkara yang tidak biasa yang dialami suaminya, tapi beliau tetap tenangkan. Tidak ditanya juga, ada apa suamiku? Ada apa? Cerita dong, cerita. Kamu nggak percaya sama aku lah. Kalau suami pulang dalam kondisi begitu, ini nggak ada ibu-ibu ya. Maka jangan langsung ditanya di depan pintu. Diamkan saja, buka pintunya, lepaskan sepatunya, buatkan apa? Teh manis hangat. Nah, itu nanti cerita sendiri itu. Duduk di sampingnya. Kalau ditanya, tahu-tahu nanti sepatunya lempar kemana? Ke pipi. Ini makanya memang bedanya suami, istri sama suami, laki dan perempuan itu, Pak. Coba Bapak merasakan apa tidak? Kalau ada masalah, kalau suami lebih sering menyendiri, disimpan dulu kan begitu ya. Tapi kalau istri punya masalah, lebih sering langsung cerita dan curhat kepada suaminya. Nah, itu bedanya. Kita nggak akan membahas masalah itu ya. Yang kita bahas adalah firman Allah di surat Al-Alaq. Kemudian Ibunda Khadijah mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besok kita akan ketemu sepupuku. Dia adalah seorang yang ahli membaca Alkitab. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Ini dia seorang penganut Nasrani. Waraqah bin Naufal. Maka esoknya dibawa Nabi oleh Ibunda Khadijah kepada Waraqah dan disampaikan apa yang beliau alami. Jawaban Waraqah apa saat itu? Oh, yang datang kepadamu itu wahai saudaraku adalah Namus. Namus itu Jibril. Bahasa dalam kitab yang dibaca Waraqah itu Namus.
Itulah namus yang dulu juga pernah turun kepada Musa. Sungguh kalau nanti kaummu mengusirmu dari negerimu, kalau saat itu aku masih hidup, aku akan menjadi pembelamu yang paling depan, kata Warokoh. Lah baginda Nabi heran. Beliau bertanya balik kepada Warokoh, awamukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengeluarkan aku dari negeriku? Kata Warokoh, tidaklah seorang pun datang kepadanya sebagaimana apa yang datang kepadamu, kecuali nanti pasti dia akan diusir oleh kaumnya. Mungkin saat itu Nabi agak-agak kurang yakin gitu ya. Kenapa? Selama ini Nabi itu diterima baik, terkenal dengan akhlak yang menawan di antara kaum kafir, kaum Quraisy. Beliau agak mosok sih, nanti aku akan diusir dari negeri Mekah. Dan ternyata apa? Memang pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Warokoh terbukti. Nabi bukan hanya diusir, awal-awalnya beliau dicaci maki, kemudian pengikutnya disiksa, ditangkapi, sampai akhirnya semuanya mau nggak mau harus hijrah pindah ke kota Madinah. Bahkan Nabi pun harus keluar dari kota Mekah. Setelah sampai Madinah masih diperangi. Nah inilah memang ternyata para nabi mengalami hal yang sama. Tapi satu komitmen dari Warokoh saat itu yang dia katakan, kalau umurku sampai pada hari itu, aku akan menjadi pembelamu yang paling setia. Cuman masalahnya Warokoh beberapa saat setelah peristiwa ini, Warokoh pun meninggal dunia. Akhirnya Warokoh belum sempat mengalami apa? Pengusiran baginda Nabi dari negeri Mekah. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Warokoh dimatikan cepat? Agar Nabi setiap kali nanti datang Jibril nggak curhat lagi ke Warokoh. Kalau seandainya dapat wahyu ke Warokoh, dapat wahyu ke Warokoh, lama-lama orang akan mengira wahyu itu ajarannya Warokoh. Jadi nanti orang akan mengira bahwa gurunya Nabi itu Warokoh bin Naufal. Makanya Warokoh dimatikan cepat agar semua orang tahu bahwa betul-betul gurunya Nabi itu hanya allamahu syadidul quwa. Nabi tidak menerima dari siapapun, beliau hanya menerima dari Jibril syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi Nabi tidak pernah belajar dari siapa-siapa, baca tulis saja nggak bisa. Warokoh pun ternyata hanya satu kali bertemu dengan Rasulullah. Maka ini menjadi bukti bahwa betul-betul yang datang ke Nabi itu hanya malaikat Jibril saja. Nah, makanya inilah yang harus kita betul-betul yakin, Al-Quran bukan buatannya baginda Nabi, tapi Al-Quran murni datang dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada kita semuanya sampai hari ini. Makanya sebagaimana Al-Quran dia kitab yang terbaik, dibawa oleh malaikat yang terbaik, diterima oleh nabi yang terbaik, turun pada malam yang terbaik, yang menjadi objeknya adalah umat yang terbaik. Makanya kita kalau mau menerima Al-Quran dengan lapang dada, mempelajarinya, mengamalkannya, kita pun akan menjadi ummah yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi kalau umat Islamnya kemudian mulai pelan-pelan meninggalkan Quran, malas belajar Quran, ya bisa jadi nanti label khairu ummah akan dicabut dari kita. Ya. Maka kalau ingin menjadi umat yang terbaik, kita harus kembali back to the Holy Quran. Kembali kita mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan segala pesan-pesannya. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Ini menjadi mukjizat bagi umat Nabi Muhammad
surat yang pertama turun ternyata perintahnya perintah untuk mempelajari ilmu pengetahuan, Iqra. Maka kita ini disebut Maulana Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut umat Islam itu adalah ummatu surati Iqra. Kita ini umat surat Iqra. Maka harusnya umat surat Iqra ini menjadi umat yang paling banyak bacaannya, paling luas keilmuannya, dan paling mumpuni dalam teknologi dan sains, menjadi umat pembelajar. Karena hari ini kalau ingin menguasai dunia bukan lagi seperti cara Nabi Musa dengan tongkat saktinya, tapi dengan apa? Belajar ilmu pengetahuan, yaitu Iqra. Kalau umat Nabi Musa dulu yang paling viral di zamannya apa? Sihir. Maka yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah mukjizat yang melampaui kemampuan semua tukang sihir. Siapa yang bisa mengalahkan tukang sihir yang paling sakti, maka dialah yang paling didengar kata-katanya. Makanya Nabi Musa dengan tongkatnya bisa merubah tongkat itu menjadi ular. Bukan ular kecil, tapi ularnya yang besar. Thu'banum mubin. Loh Ustaz, tapi kan di ayat yang lain dikatakan hayyatun tas'a, bahwa ular Nabi Musa itu hayyah. Hayyah itu ular kecil, yang tas'a, yang lincah. Yang benar mana? Ularnya Nabi Musa besar apa kecil? Ularnya Nabi Musa itu thu'ban. Pernah lihat ular anaconda? Atau yang besar yang suka makan kambing itu ular apa namanya? Piton. Gedenya kayak begitu, cuman dia sifatnya kayak hayyatun tas'a, gerakannya lincah. Biasanya kalau ular besar gerakannya kan lambat ya. Apalagi udah kenyang makan kambing, tidur terus. Tapi ular kecil, kobra, ular yang kecil-kecil itu gerakannya hilang gitu. Kalau ularnya Nabi Musa besar badannya, lincah gerakannya. Hayyatun tas'a. Belum lagi Nabi Musa dengan tongkatnya Allah izinkan membelah lautan. Ini perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir sakti apapun. Walaupun setingkat Harry Potter nggak bisa itu melakukan itu semua. Makanya otomatis semua kaum Bani Israel dan penduduk Mesir langsung takjub dan ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Mukjizat yang beliau bawa. Nabi Isa zaman itu yang paling populer adalah ilmu kedokteran di zaman Nabi Isa. Maka Allah datangkan satu mukjizat yang melampaui semua kemampuan para dokter spesialis. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, mampu membuat burung dari tanah liat ditiup tahu-tahu terbang seperti burung-burung yang lainnya. Bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta yang hari itu belum ada obatnya. Bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir sehingga sembuh dan melihat seperti sehat sama sekali matanya. Dokter mana yang bisa melakukan itu? Enggak ada. Maka Nabi Isa didengar kata-katanya. Tapi zaman ini zaman umat surati Iqra. Kalau ingin mendapatkan kuasa, kepercayaan dan bisa menguasai dunia, bukan zamannya lagi pakai tongkat sakti semacam Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang perlu dilakukan adalah belajar ilmu pengetahuan dan sains agar umat Islam mampu menguasai dunia. Sekarang yang menguasai dunia kan kebanyakan barat. Kenapa? Karena mereka yang mengamalkan surat Iqra. Membaca dan membaca. Kita ini juga sebenarnya rajin baca kan Pak ya. Nyatanya kalau membaca WA sehari nggak capek-capek itu. Ya, cuman salah objek saja. Coba kalau energi dan fokus kita dialihkan ke buku-buku yang lebih manfaat, mungkin kita juga bisa melampaui umat-umat barat sana. Tapi ingat, umat Nabi Muhammad ini bacanya jangan sekedar baca, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus diiringi dengan menyebut nama Allah. Agar apa? Selalu merasa dalam
perjuangannya menuntut ilmu itu dia selalu butuh kepada bimbingan Allah. Sehingga ketika nanti berhasil menjadi ahli sains, menjadi pakar, profesor, ulama, dia tidak kemudian tepuk dada. Aku gitu loh, si jenius dari lahir. Enggak begitu. Dia menyadari betul bahwa yang mengantarkan dia kepada kesuksesan adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia sukses tapi tetap tidak menyombongkan diri. Maka setiap kali belajar kita membaca doa belajar, Iqra bismi minimal bismillah, begitu ya. Itu untuk kita semakin merasa butuh kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau yang hanya mengandalkan otaknya, kecerdasannya, kok berhasil pada akhirnya dia seringkali malah menjadi sombong karena merasa ini semuanya atas kemampuan, kecerdasan, kekuatan yang aku miliki. Nah ini maka ulama-ulama dulu bahkan kalau mau belajar itu bukan hanya sekedar bismillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, tapi biasanya wudhu lalu sholat 2 rakaat baru menghadap ke bukunya. Ini kenapa keberkahan ilmu mereka terus bertahan sampai hari ini, karena cara mencari ilmunya juga dengan penuh adab kepada Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menciptakan apa saja, semua yang ada di alam ini Allah lah yang khalaqa, bukan sona'a. Kalau manusia itu hanya mampunya sona'a, kalau Allah khalaqa. Apa bedanya? Kalau khalaqa itu adalah ijad, mewujudkan sesuatu minal adam, mewujudkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada dan sempurna. Manusia nggak bisa, karena secanggih apapun pabrik pasti membutuhkan bahan mentah. Tapi kalau Allah menciptakan dunia dengan segala isinya ini tanpa ada bahan mentah sebelumnya, Allah menciptakan dari tiada menjadi ada. Yang memiliki kemampuan ini hanyalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan memberi nama kepada anak kita Khaliq kecuali di depannya dikasih Abdul Khaliq. Karena kalau Khaliq siapa? Allah yang menciptakan. Kalau kita hambanya Allah, Abdul Khaliq, walaupun akhirnya panggilannya apa? Lek gitu ya, tapi sebenarnya nama aslinya Abdul Khaliq. Sebagaimana Rahman, kalau Rahman memang nama asli murni itu hanya Allah yang boleh menyandang Rahman. Nggak boleh ngasih nama orang Rahman. Harus ada Abdur Rahman misalnya, atau Taufiqur Rahman gitu ya. Nggak boleh kalau siapa namanya Rahman, nggak boleh Pak, karena Rahman itu apa? Hanya khusus buat Allah saja. Kalau Rahim, Allah menyifati nabinya dengan apa? Rahimum bil mu'minina raufur rahim. Tapi Allah tidak pernah menyifati hambanya dengan Rahman, tidak ada. Karena Rahman itu hanya Allah yang menyandangnya. Baik, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq. Apa itu 'alaq? Manusia ini kan proses perkembangan dalam janin ibunya 40 hari berupa apa? Arba'ina yauman nutfah, masih berupa sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Nah, 40 hari berikutnya berupa 'alaqah. 'Alaq yaitu segumpal darah yang menempel pada dinding rahim, kayak mirip-mirip lintah nempel pada dinding rahim. Baru kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu menjadi segumpal daging yang menempel pada dinding rahim selama berapa? 40 hari lagi. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berapa bulan? 4 bulan.
Kalau sudah 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruhu. Maka barulah malaikat diutus untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Maka kalau usia 4 bulan barulah ibu itu merasa ada yang nendang-nendang. Kalau belum 4 bulan, maka dia belum dihukumi sebagai manusia. Makanya kalau ada yang keguguran belum sampai usia 4 bulan, tidak perlu disalatkan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, karena belum dianggap sebagai manusia. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan kemudian gugur kandungannya, maka dia sudah diperlakukan semacam manusia yang sudah hidup, ya, dikafani, kemudian disalatkan dan dikuburkan sebagaimana orang yang sudah hidup kemudian mati, ya. Dikasih nama pula, Pak. Kalau sudah 4 bulan nanti bapaknya, oh berarti kita udah dijemput insya Allah nanti di surga sama dede, karena dede udah mendahului kita lah. Itu biasanya kalau sudah usianya di atas 4 bulan. Sebelum itu maka belum dianggap sebagai manusia karena hanya berupa seonggok daging. Nah, kita dulu semacam itu, khalaqal insana min alaq. Diciptakan semua kita prosesnya dari alaq. Loh, yang benar mana Ustadz? Bukannya Allah juga mengatakan manusia diciptakan katanya dari turab, dari debu. Yang di ayat yang lain min tinin lazib, dari tanah liat yang lengket. Di ayat yang lain mengatakan min solsoling kal fakhor, dari tembikar. Di ayat yang lain mimma immahin, dari air yang hina. Di ayat yang lain mimma indafiq, air yang memancar. Jadi bahan kita yang mana ini? Mungkin yang keras-keras itu dulu tembikar bahannya barangkali gitu ya. Yang lembut berarti dulu bahannya mungkin tanah liat. Bukan begitu, karena kemudian ternyata ketika dikaji oleh para ulama ditemukan Allah menyebutkan berbagai macam bahan penciptaan manusia itu dalam rangka untuk menjelaskan proses perkembangannya. Memang awalnya manusia pertama diciptakan min turab, dari debu. Kalau debu dicampur air jadi apa? Pernah buat batu bata? Atau pernah lihat proses pembuatan batu bata? Kan tanah itu debu gitu ya, dicampur air jadi semacam tanah liat yang lengket, dicetak. Ada yang dicetak jadi batu bata, ada yang dicetak jadi patung, ada yang dicetak jadi apa itu namanya, yang jadi hiasan, bentuknya itu guci. Nah, itu tembikar. Makanya sebenarnya Allah menyebutkan berbagai macam bahan manusia itu bukan menyebutkan berarti kita ini dari bahan yang berbeda, tapi itu perkembangannya. Manusia pertama dari turab, kemudian dicampur air, jadilah tinin lazib, lalu dibentuk oleh Allah menjadi bentuk manusia, tapi belum ada ruhnya. Itulah semacam tembikar. Kalau diketok itu ada suaranya enggak? Kan kosong tuh dalamnya kan ya. Kalau guci diketok, tung gitu ya. Nah, Adam dulu begitu, ketika belum ditiupkan ruh masih seperti patung saja. Makanya iblis suka iseng-iseng masuk ke dalam, seret. Wow, makhluk apa ini? Belum ada ruhnya. Ketika kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, tiba-tiba saja dia bisa kedip-kedip, pidip gitu, Pak. Menjadi manusia sempurna. Makanya baru kemudian heran tuh iblis. Wih, keren sekali makhluk ini. Tapi dia kemudian ketika disuruh untuk bersujud apa? Dia menolak, dia nggak siap, dan ternyata dia iri, dengki. Oh, ternyata Adam lebih mulia karena dilebihkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Manusia diberikan kemuliaan di atas malaikat, yaitu dengan apa? Ilmu pengetahuan. Maka ini khalaqal insana min 'alaq bukan berarti bahan kita berarti bukan tanah liat atau bukan dari debu. Ini menunjukkan proses, ya.
dalam salah satu proses penciptaan kita ada masa-masa janin itu berupa alaq, berupa segumpal darah yang menempel pada janin. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu al-akram, maha mulia, maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan ilmu dengan qalam, pena. Makanya kalau ulama dulu betul-betul membuktikan dahsyatnya fungsi pena. Mereka tidak pernah meninggalkan pena ketika hadir ke majelis ilmu. Karena apa? Allah mengatakan 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantara pena. Makanya Imam Syafi'i sampai pernah bersyair, apa syairnya? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid saydaka bihibalil wasiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, dan pena, pensil itu adalah ikatannya. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan tali yang kuat. Artinya apa? Kalau hadir di majelis ilmu, bawa pensil, bawa pena, ditulis sehingga apa yang sudah kita dapatkan berupa ilmu itu enggak langsung hilang, menguap sekeluar kita dari majelis ilmu. Kayak sudah habis-habisan, lari sana, lari sini, panah sana, panah sini, akhirnya dapat rusa. Cuman rusa ini masih seger. Kira-kira kalau rusa itu enggak ditali, lari lagi apa enggak? Lari lagi. Makanya agar rusa itu tidak lari, diikat dengan tali yang kokoh. Bahkan kalau generasi-generasi dulu sebelum zaman now, kalau zaman now kok enggak bawa pena, udah ada HP Android gitu biasanya. Nanti kalau lupa tinggal buka YouTube. Kalau dulu tidak, Pak. Jadi betul-betul bawa apa? Kertas. Dan kertasnya buku, bukan kertas yang sobekan nanti pas pulang jatuh hilang. Pulpennya juga bukan pulpen yang murahan. Dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, para penuntut ilmu itu kalau datang ke majelis membawa pulpen itu yang bagus sekalian, sehingga jaganya benar-benar gitu. Kalau pulpen Rp1.000 pakai sekali ditaruh hilang, pakai 2 kali lupa hilang. Tapi kalau pulpennya yang harga 100.000, kayaknya mau naruh sembarangan dia mikir 1000 kali. Makanya ulama-ulama kita tuh kalau ngambil pulpen sekaligus yang mahal, biar dia hati-hati nyimpannya nggak mudah hilang. Kemudian juga apa, tulisannya besar-besar sehingga ketika nanti sudah lama nggak dibaca, pas dibuka lagi masih keingatan, masih kebaca itu tulisannya. Ada kitab diantaranya itu, misalnya dalam ilmu hadis ada kitab namanya Muqaddimah Ibnu Solah. Itu ternyata Tadribur Rawi kalau nggak salah ya. Itu ternyata dulu adalah coretan-coretannya si pengarang saat ngaji kepada gurunya. Coretan-coretannya itu di kertas, kemudian sudah selesai ngaji dikumpulkan, ditulis ulang, jadilah sekarang kitab yang tebalnya seperti ini. Dulu cuman coretan-coretan dia saat ngaji di depan gurunya. Kalaulah dulu mungkin nggak ditulis, itu kitab nggak akan muncul. Ternyata dari coretan-coretan itu jadi kitab yang menjadi pegangan sampai hari ini. Baik, ini pentingnya pena. Kalau sekarang ustadznya ngaji, muridnya selfie. Itu apalagi kalau tablik akbar itu ya Pak ya, ustadznya mengkaji serius, yang hadir buat status. Nah, ini bahkan ada yang memang sengaja datangnya cuman apa, selfie, nggak mau ngaji, cuman selfie datang itu, pengen naik panggung sebentar, selfie pulang lagi.
Baik, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya belum dia ketahui. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad, sehingga kalau kita betul-betul menjadi umat yang haus dengan ilmu, kita akan menjadi pemimpin peradaban di muka bumi. Dulu memang kita menjadi umat yang disepakati umat Islam itu kiblatnya ilmu. Sebelum datangnya bangsa Tartar yang membumi hanguskan Baghdad. Para ulama dibunuhi, buku-buku di perpustakaannya dibakar dan sebagian dicuri. Sampai sungai Eufrat di Irak itu warnanya menjadi warna hitam karena tinta dari kitab-kitab yang dibuang ke dalam sungai. Sebagian dibakar, sebagian kecil dibawa dicuri ke Eropa, dan ternyata dengan sedikit kitab yang dicuri itulah Eropa bangkit menjadi pemimpin peradaban karena ilmu pengetahuannya. Makanya kita kalau melihat ulama-ulama zaman dulu, nama-nama mereka Al-Khwarizmi, ada lagi siapa? Al-Farabi, Ibnu Sina, itu semuanya memang dulu adalah para kiblat referensi keilmuan pada zamannya. Baik, ayat kelima sudah tuntas. Sekarang kita masuk ayat yang keenam. Kalla innal insana layatagha. Kalla di surat ini diartikan dengan haqqon, sungguh. Biasanya kalau kita ketemu kata kalla diartikan apa? Tidak demikian, jangan begitu. Tapi di sini diartikan dengan haqqon, sungguh. Innal insana layatagha. Manusia itu diciptakan pada dasarnya akan banyak yang melampaui batas. Layatagha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya sudah berkecukupan segalanya. Makanya semakin merasa cukup seseorang, harta sudah punya, kuasa juga ada, kata-katanya didengar, sehat nggak pernah sakit, biasanya dia akan lupa dengan orang yang lemah, dia lupa dengan orang yang miskin, dia lupa dengan orang yang di bawahnya, dan dia berbuat seenaknya. Layatagha. Makanya dulu ada Abu Jahal misalnya, ini ada yang mengatakan innal insana layatagha, itu Abu Jahal. Tapi ada yang berpendapat ini insan secara umum, semua manusia begitu. Kalau sudah merasa kecukupan, biasanya dia kemudian lupa, berbuat aniaya. Dulu pas masa-masa belum sukses, masih ingat sama temennya, nongkrong sama saudara-saudaranya. Kalau udah sukses, assalamualaikum, siapa lo? Gak kenal gue, gitu pak. Layatagha. Pada umumnya begitu. Iya, makanya Fir'aun itu salah satu contohnya, dia kuasa ada, harta nggak perlu ditanya, kata-katanya didengar manusia, tentara di mana-mana, sakit nggak pernah. Fir'aun tuh nggak pernah sakit pak dalam sejarahnya, nggak pernah sakit. Paling-paling sekali ya sakit hati itu. Sakit hati kepada Nabi Musa, itu sekali-kalinya sakit yang dirasakan Fir'aun itu sakit hati. Masuk angin nggak pernah. Makanya dia kemudian apa? Tagha wa tajabbara. Dia berbuat aniaya dan sombong di muka bumi. Itu Fir'aun. Bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan. Abu Jahal itu oleh Nabi dikatakan Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini, kata Nabi. Karena dia seperti Fir'aun sudah, tajabbaro, berlaku sombong luar biasa. Karena apa? Semua sudah dimiliki, harta punya, kuasa punya, pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Quraisy itu Abu Jahal. Pemimpin sidang di Darun Nadwah Abu Jahal.
Anaknya gagah-gagah, di antaranya siapa? Ikrimah. Yang kita kenal nanti Ikrimah pada akhirnya masuk Islam. Tapi saat masih kafir, beliau juga bersama ayahnya paling depan memusuhi Nabi. Dalam perang Badar juga ikut. Tapi kemudian apa? Akhirnya Allah hinakan dalam perang Badar. Abu Jahal tewas dengan kematian yang sangat merendahkan. Dibunuh oleh 2 orang anak kecil yang baru kemarin sore, masih ingusan lah ya. Abu Jahal itu badannya besar, dijaga oleh pasukan khusus. Ternyata yang menumbangkan dia anak kecil usia 12 sama 13 tahun. Namanya Mu'adz dan Mu'awidz. Setelah tumbang, yang naik ke atas dadanya Ibnu Mas'ud, mantan budaknya. Ibnu Mas'ud juga kecil. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu berdiri dibandingkan orang Arab duduk, itu sama tingginya. Ukuran badannya Ibnu Mas'ud itu seukuran orang Arab yang normal kalau duduk. Makanya naik ke atas dadanya Abu Jahal, lalu diambil pedang, dipenggal kepalanya Abu Jahal. Setelah itu diseret, karena berat, mau diangkat berat Pak, diseret kepalanya ke hadapan baginda Nabi. Nabi sujud syukur melihat kepalanya Abu Jahal sudah lepas. Dan beliau mengatakan, Abu Jahal fir'aunu hadhil ummah. Wih, ngeri ya, ayat namanya peperangan. Kalau dalam perang begitu kan biasa ya, namanya juga perang, asal jangan pas kondisi damai, tahu-tahu mancung orang, ini nggak boleh ya. Kalau dalam perang semuanya bisa terjadi. Jangankan kepala yang dipancung, lalu itu bom bisa menghancurkan semua badan orang yang terkena ranjau atau bom, itu hancur semua. Namanya juga perang. Makanya kita bersyukur, kadang Allah kasih sakit, kadang Allah jadikan kita mungkin hartanya agak sempit, kadang-kadang usahanya pailit, kadang-kadang ditimpa masalah, diberi musibah. Itu dalam rangka apa itu? Agar kita merasa butuh kepada Allah. Ya, kalau kita nggak pernah dikasih ujian begitu, mungkin kita juga akan sombong, tepuk dada. Akulah orang yang paling bahagia, sempurna segalanya. Akhirnya lama-lama dia juga akan menolak hidayah. Kayak Abu Jahal, akhirnya dia menolak hidayah, padahal hati kecilnya sudah mempercayai dan yakin bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu hak, betul adanya. Tapi gengsi, dia menolak itu. Lalu maka Allah ingatkan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah semua tempat kembali. Semuanya, baik yang kaya raya maupun yang miskin papa, kembalinya nanti akan tetap kepada Allah. Semua yang kita miliki hari ini akan ada akhirnya dan ada masa pertanggungjawabannya. Maka jangan karena Allah lebihkan kita dari yang lain dengan kekuasaan, kita dilebihkan Allah dari yang lain dengan harta, kita dilebihkan Allah daripada yang lain dengan fisik yang sempurna misalnya, kemudian kok kita menjadi sombong. Jangan sampai itu terjadi, karena semua kita nanti akan kembali kepada Allah. Yang kaya raya akan semakin lama hisabnya, walaupun halal yang dia dapatkan, tapi pertanyaan itu tetap akan dia jalani ya. Yang istrinya banyak jangan menganggap, enggak ada yang istrinya banyak di sini ya. Lagi enggak hadir ini. Tetap semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka inna ila rabbikar ruj'an. Ingat masa-masa itu, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita selalu ingat tentang inna ila rabbikar ruj'an, enggak akan ada manusia yang berbuat aniaya di muka bumi. Karena apa? Satu perbuatan kecil kezaliman akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Ya. Bahkan nanti justru yang paling lama itu akan dihisab siapa? Orang-orang zalim. Akan dihadapkan dulu dengan orang-orang yang dia zalimi saat di akhirat. Maka jangan kita berbuat zalim sekecil apapun. Misalnya apa zalim yang kecil itu? Antri di Indomaret, nyerobot antrian, Pak. Itu namanya zalim tidak? Zalim itu. Nyerobot antrian. Makanya orang Jepang itu, ini uniknya orang Jepang.
Orang tua di Jepang itu nggak khawatir kalau anaknya belum paham biologi, belum bisa ngitung matematika. Mereka nggak akan uh, stres karena tinggal dimasukkan ke bimbingan belajar berapa saat udah bisa semua. Tapi orang Jepang itu paling khawatir kalau anaknya nggak bisa antri, karena itu etika ya. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat bagaimana pendidikan orang Jepang itu, mau pesen tiket untuk menonton bola itu mereka antrinya hampir panjangnya mungkin sekian ratus meter, tidak ada satupun kasus ketika antrian ditinggal dengan meninggalkan di situ sendal misalnya. Nggak akan ada orang yang kemudian geser sendal gitu, nggak ada Pak. Itu otomatis sudah menjadi karakter bangsa Jepang. Jadi kalau kita kan, wih nggak ada orangnya, sendalnya digeser ke belakang, kita yang maju kan gitu. Kalau orang Jepang nggak ada yang begitu. Itu aib yang sangat nampak sekali. Kalau sampai antri saja berbuat khianat saat antri. Makanya mereka aman, sendalnya ditaruh, orangnya mah ngopi-ngopi Pak. Aman gitu. Loh kalau di negeri kita kadang-kadang udah ada orangnya nekat diserobot coba. Jangankan orangnya ngopi, orangnya di situ. Tetap saja pada cara buat antrian. Ini bukan masalah tiket kadang, masalah lamaran juga nyerobot lamaran orang lain. Masya Allah. Padahal jauh-jauh hari Nabi melarang serobot-serobotan dalam masalah meminang. Dalam masalah kecil saja nggak boleh. Antri gorengan saja ada yang nyerobot itu. Itulah makanya kita ini walaupun mengaku muslim tapi akhlaknya seringkali belum bisa sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita belum bisa menyelesaikan sampai akhir nampaknya, sampai ayat 7 ya berarti ayat 8. Ayat 9 sampai 19 nanti itu sepenuhnya berbicara tentang Abu Jahal. Jadi tema pertemuan bulan depan adalah Abu Jahal. Kita akan membahas tentang Abu Jahal, siapa dia, siapa saja anak-anaknya yang terkenal dalam sejarah. Karena ada anaknya Abu Jahal itu yang diterkam singa, tapi juga ada anaknya Abu Jahal yang akhirnya menjadi pembela Islam paling depan dan gugur di medan jihad. Itu tadi namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Insya Allah itu pada kesempatan yang akan datang. Nah, biar nanti nggak ada yang absen, saya kasih bocorannya dulu. Jadi to be continued ya. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai ayat yang ke-8. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesehatan yang terus terjaga, kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kami. Jadikan Al-Quran ya Allah penghibur kami di alam kubur. Jadikan Al-Quran ya Allah syafaat kami di hari kiamat. Jadikan Al-Quran ya Allah tameng penghalang kami dari siksa api neraka. Jadikan Al-Quran ya Allah cahaya penuntun kami di titian sirat. Dan jadikan Al-Quran ya Allah partner setia kami sampai di pintu surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.